Nasib, nasib ayo. Nekat kali kok ah. Assalamualaikum teman-teman. Di sosial media kan lagi heboh berita perselisihan antara Nikita Mirzani dan anak kandungnya sendiri, yaitu Loli. Gara-gara pertikaian ibu dan anak ini, netizen terbagi dua. Ada yang pro sama Nikita, ada yang pro sama Loli. Kok kalian tanya pendapat pribadi aku? Orang nggak akan bisa menilai keduanya itu benar atau salah sebelum mereka sendiri, gimana aku bilangnya, kalau ibaratnya mereka tidak pernah merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh Mbak Nikita sama anaknya ini, seharusnya mereka jangan memihak Nikita ataupun memihak Loli. Gini lah ya, aku mau cerita sedikit. Ini pengalaman pribadi aku akui. Kan dulu aku pernah, kayaknya di video sebelumnya aku pernah, tapi aku lupa video yang mana itu. Aku pernah ngaku, aku bandel. Aku. Emang bandel aku. Kenapa aku bilang aku bandel? Dari kecil, ayahku kan didikannya keras. Keras dia. Dari SD, SMP, SMA, taunya kami itu cuma belajar. Belajar, les. Udah, segitu aja. Pokok dari pagi sampai sore, kerjaan kami itu aja. Sampai-sampai sama mendiang ayahku. Itu yang namanya kerjaan rumah tuh. Walaupun kami anak perempuan, aku sama adikku sendiri untuk perempuan. Nggak dikasih sama dia. Pokoknya ayah mau kalian belajar. Belajar dulu bagus-bagus. Main boleh, sebentar aja, sore hari. Itu pun sore hari jam 5, jam 4 pulang ke rumah. Nah itulah peraturan ayah. Kok udah maghrib itu tak ada cerita tuh harus di rumah. Ya, oke. Dari SMP, SMA. Begitu juga. Tamat sekolah aku, tamat SMA. Masuklah aku. D3, ilmu komputer. Terus kalau kalian bilang, oh tamat SMA mungkin agak longgar lah peraturan dari ayahku. Salah besar. Makin ketat peraturannya. Aku mau pergi kemana-mana, entah pergi ke bioskop nonton, entah pergi jalan-jalan sama kawan aku, entah ke toko buku. Kok dulu kan hangotnya masih seputaran itu, nggak toko buku, bioskop nonton, kalau nggak makan bakso, kalau nggak main-main di taman. Tetap dipertanyakan ayahku, kau pergi sama siapa? Pulang jam berapa? Begitulah ya. Terkekang. Iya, merasa terkekang aku. Merasa nggak bebas. Karena kenapa? Di saat itu aku memposisikan diri aku, membandingkan diri aku dengan kawan-kawanku yang lain. Aku tinggal sama orang tuaku, merasa terkekang. Aku tengok kawan-kawan. Mereka di waktu itu kan masih Pekanbaru. Mereka ngekos jauh dari orang tua. Orang tuanya ada yang di Jawa, ada yang di kota lain. Nah, nggak satu kota sama orang tuanya. Ngekos lah anak-anak ini, kawan-kawanku ini. Bebas. Bebas begitu. Terus muncullah iri di hati aku. Ange ibaratnya. Enak kali orang itu ya. Jauh dari orang tua. Pergi kemana-mana nggak ditanyai. Pergi pulang lama pun nggak dikejar-kejar. Nggak diubur-ubur untuk pulang cepat. Ini aku, terus aku iri. Sedangkan aku mau pergi kemana-mana aja ditanya sama siapa, pulang jam berapa, ngapain aja. Stres aku. Waktu sempat stres aku. Karena aku membandingkan kehidupan aku dengan teman-teman aku. Dan yang tambah bikin sakit kepalaku. Sakit kepalaku, tambah ibaratnya, jujur aku akui, sempat gak suka aku sama ayahku. Karena kalau mama aku akui, dia orangnya masih, ibarat masih ngerti lah pergaulan anak muda itu seperti apa. Ayahku ini,
sampai ku anggaplah dia kolot, keras minta ampun. Sampai aku umur 23 tahun pun masih diperlakukan kayak gitu. Tahu kan? Yang lucunya, minta izin laku. Posisinya umur 23 tahun tuh kan aku kuliah pun udah berantakan itu karena nggak ada dana satu. Terus karena mamaku udah kebetulan mendiang mamaku meninggal, aku udah hilang semangat aku untuk kuliah. Nah, dua faktor itu yang bikin aku putus kuliah terakhir. Padahal waktu itu guru-guru apa dosen-dosen aku menyayangkan. Padahal posisi waktu itu aku udah mau semester 6. Putus aku kuliah. Karena satu, karena mama nggak ada lagi, aku hilang semangat. Satu lagi, kendala dana. Aku nggak ada duit. Ayah aku pun juga. Jadi posisinya ya kerja lah aku. Kerja, habis itu pun kadang-kadang pulang kerja kan jam 5. 5. Tahu lah namanya kawan-kawan kerja ini kan kadang-kadang kan pengen lah jalan-jalan. Jadi waktu itu Ebo film Twilight, film vampir itulah si Robert Pattinson. Jadi kawan aku ini kita sebutnya namanya Lina ya. Jadi si Lina ini ngajak lah. Dia kan manggil aku Yuntil ya kan. Til, kawan aku nonton ya katanya. Nonton apa? Ini film vampir, orangnya ganteng kali loh katanya. Robert Pattinson. Kawan aku yuk katanya. Takut aku. Bilang, kayak mana ya Mel ya gini 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 gini. Aku bilang, payah ya aku gini. Ayo lah Til, kawan nih laku. Maksa lah dia ya kan. Jadi udahlah, telepon lah ya. Aku telepon. Selalu pertanyaannya, pergi sama siapa? Sama si Lina ya. Jam berapa kau pulang? Nggak tahu ya, tergantung durasi filmnya lah. Aku bilang lagi gitu. Pokoknya jam 9 nyampe di rumah ya. Nah, kayak mana itu? Posisinya, tapi pulang jam 5, pergi ke bioskop. Film tuh mainnya jam 7. Nah, sedangkan posisinya film Twilight itu hampir 2 jam juga itu. Kita anggap 1,5 jam. Berarti kalau 1,5 jam, selesainya jam setengah 9. Belum waktu keluar dari bioskopnya tuh, desak-desakan, ngantri. Belum lagi jalan pulang ke rumahnya tuh udah berapa menit. Pasti otomatis telat aku pulang. Jam 9 lewat juga, aku pulang. Nyampe di rumah, gini-gini lah moncong ayahku. Oh pulang nggak tepat waktu gini, 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 gini. Nah, ada stres lah kepala. Berontak lah aku mulai. Berontak. Umur 23 mau jalan 24 pun masih juga dikekang. Pala hati aku, kabur aku. Kabur, ngekos aku. Inilah sombongnya sebagai seorang anak aku ya. Ngekos aku sendiri, merasa aku bisa. Karena posisinya aku tuh waktu itu udah kerja di kantor yang lumayan lah. Pendapatan aku di situ. Sombong. Ada sombong-sombong. Ngekos lah aku. Orang gaji aku lumayan kok. Nah, itu posisi nggak sadar aku. Betapa sayangnya ayahku sama aku. Nggak sadar aku. Pokoknya taunya aku saat itu yang kurasakan. Dan mungkin pun ini juga dirasakan oleh kelas saya. Mungkin ya, mungkin. Aku merasa kebebasan itu nomor satu. Ya, karena selama ini aku hidup selalu terkekang. Jadi pengen lah aku sekali ini hidup bebas aku. Kayak kawan-kawan aku pergi apa namanya tuh nggak ditanya kemana, pulang nggak dikejar-kejar, disuruh cepat pulang. Pengen aku kayak gitu. Itu berarti aku kabur dari rumah pisah sama ayahku ini karena posisinya mamaku kan meninggal. Ngekos aku sebulan 2 bulan oke. Mulailah bulan ketiga mulai adalah rasa sepian, mulai rasa rindu. Dan yang ada bulan ketiga tuh banyak melamun aku pikirin kayak gini lah ya. Dulu aku yang selalu nurut apa kata ayahku, kenapa jadi pembangkang seperti ini. Karena selalu yang permasalahkan cuma itu, kenapa aku selalu dikekang gitu. Kemana-mana nggak bebas, kemana-mana dicurigai. Dan aku mulai dulunya waktu itu ayahku memang garang, aku garang. Sampai semua orang pun takut sama. Tetangga-tetangga aku pun takut sama. Tapi segarang-garangnya ayah, begitu anaknya hilang satu, ibaratnya hilang satu, aku nih hilang satu. Nih, udah mau nangis aku rasa. Jadi waktu itu aku dekat-dekat lah mau pulang kerja, posisinya udah mau jam 5 itu. Terkejut aku. Udah di depan pintu gerbang kantorku dia nunggu sama adikku yang si Surya. Datang dia, Yuna ya mau ngomong lah katanya. Aku udah berbuat aja tuh.
Hmm? Masih keras aku keras batok kepala aku ini. Mau ngomong, udah Yun pulang ya katanya. Nah, mulai sekarang nggak ayah kekang lagi lah. Ini mau kemana aja terserah lah katanya. Tapi pulang ya. Apalagi udah mau dekat lebaran kata dia. Memang posisi waktu itu mau dekat lebaran. Ya, aku masih dengan keras kepalaku. Enggak lah ya. Karena dia merasa enak waktu itu ya kan kurasa ya kan hidup bebas. Mau ngapa-ngapain pun aja nggak ada yang larang gitu ya. Enggak lah ya. Lagi pula Yuni udah bayar lagi untuk bulan ke depannya. Bayar kos bilang gitu padahal nggak ada. Sayang duitnya nggak kepake. Apa katanya? Ya udah kalau memang Yuni merasa rugi karena bulan udah bayar di muka untuk kos 1 bulan ke depan. Nggak apa-apa lah ya ganti. Yang penting Yuni pulang. Dibujuknya aku tuh. Aku terkejut juga nengok dia kayak gitu. Karena kenapa? Kalau menurut prediksi aku, melihat keras kepala aku nih, garangnya dia, kayaknya seorang ayah tipe ayahku model kayak modelan ayahku nggak akan mau namanya itu merendah di depan anak. Nggak kepikir sama aku, di luar ekspektasi aku itu. Kupikir bakal ini dia di rumah, biarkan aja setelah Yuni itu mau mati mau hidup di luar sana dan biarin aja mampus di situ. Kupikir kayak gitulah dia. Ternyata enggak, mau ngalah dia datang ke kantor aku bersama adik aku, gujuk aku pulang. Itulah ya aku. Dan waktu itu bujukannya belum berhasil lah. Aku tetap keras, aku tetap mengekos. Terakhir kena batunya aku kena batunya. Apa itu? Nggak akan kubilang sama kalian. Biar menjadi pribadi aku. Bukan hamil, bukan apel. Nggak, bukan. Pokoknya kena batunya lah. Nah, batunya aku, pulang aku terakhir. Pulang aku, pikir bakal marah lah dia ya. Rupanya nggak sambut aku. Udah pulang ya Yun ya katanya. Syukurlah kok udah pulang, kalau bisa jangan pergi lagi ya. Tetap merendah dia. Tak kusangka itu betul, tak kusangka. Ayahku yang garang gitu mau dia melakukan hal itu. Ditempiaskannya tuh ego. Situlah muncul rasa penyesalan aku. Kenapa? Yang aku bilang kena batunya. Disitulah aku sadar betapa ya aku tuh sebenarnya sayang kali sama aku. Dia mengekang aku. Mungkin karena dia saking takutnya. Saking sayangnya, takut anaknya berbuat yang gak di luar sana. Atau mungkin jadi korban kejahatan orang lain. Dia nggak ingin itu terjadi. Makanya dikekangnya aku. Cuman aku sebagai anak ini nggak ngerti. Cuman mikiri ego pun sendiri. Yang pengen hidup bebas. Kupikir ada yang masuk. Nah itulah yang kupikirkan. Aku pikirkan nggak coba aku telah aduh kenapa ya keras sekali gini sama aku enggak aku pikirkan itu pokoknya kalau aku pengen hidup bebas nggak mau aku tiap-tiap kali aku jalan tuh selalu jantungan gitu tiap pulang ke rumah kalau pulang sedikit kira-kira dimarahin nggak aku pikir itu taunya aku mau seneng aja di luar. Dan baru aja ibarat aku mencoba apa namanya itu nggak ngulah lagi lah mencoba aku ibaratnya jadi anak lebih baik lagi situlah ya aku pergi situlah baru aku menangis sejadi-jadi betul-betul aku nyesal kehilangan dia. Tapi aku berharap dia hidup lagi. Jadi itulah yang mau aku bilang. Kayak masalah nih kita sama Loli nih. Makanya aku nggak ini, nggak mau aku ngecas dua-duanya. Karena aku paham, mungkin si Loli itu mungkin merasakan seperti yang aku rasakan dulu. Walaupun ujung-ujungnya aku nyesal. Dan Mbak Nikita nih pun mungkin posisi sama kayak ayahku mungkin. Gak pengen terjadi apa-apa sama anaknya, jadinya mengekang. Datang si anak gak terima, meledak lah. Selisih lah dua-duanya. Tapi itulah kadang-kadang aku sesalkan itu. Maunya nggak usah lah. Aku bilang pro sana pro sini. Nggak usah. Kasih aja masukan bagus-bagus. Memang ada yang waktu
yang aku kurang seretnya memang mungkin itu, tapi aku mungkin memaklumi aja, mungkin Pak Nikinya lagi kesal. Cuman yang namanya bongkar aib anak tuh kalau rasaku sebagai seorang ibu ya kayaknya kurang etis kalau menurut aku ya, karena aku mungkin membanding sama ayahku, karena ayahku dulu waktu aku kabur dari rumah dipertanyakan sama tetangga, jawaban ayahku nggak pernah jelek-jelekan aku tahu dari mana, dari waktu ayah kau selama kau pergi Yun, kalau ditanya orang ini kemana, oh si Yuni ngekos di tempat kawannya, lo kok ngekos bang itu gini, iya dia pindah kerjanya jauh, jadi kalau ada di sini sayang nanti termakan ongkosnya, itu ayah kerja, padahal aslinya karena aku yang bandel. Jadi makanya aku bilang aku kurang seretnya itu satu tuh aja, mbak Nikinya aib anaknya ya terkesan diumbar-umbar ya kan, tapi ya nggak tahu lah, mungkin tuh kan saking keselnya tak kayak mana ya kan? Mungkin rasa dia bandel kali mungkin si Loli ini ya kan, nggak tahu lah tuh aku urusan mereka lah. Ya tetap berharap lah aku semoga cepatlah apa nama itu selesai lah masalah antara ibu dan anak ini. Sayang aja nengoknya dari dilahirkan dibesarkan, nah, hubungannya dulu awalnya mesra kok jadi kayak gini kan, kayaknya akulah sebagai seorang ibu juga ya menyayangkan juga. Cuman netizen ini maunya ya janganlah ngompor-ngompori kali, bilang komentar bijak aja, doakan aja semoga selesai perselisihan antara ibu dan anak ini. Kayaknya aku nggak mau komentar orang tuh ribut masalah apa, masalah nggak mau aku komentar, nggak pernah komentar betul. Sampai yang terakhir ini yang katanya Loli katanya dimanfaatkan sama cowoknya, entah ya atau tidak aku tak tahu ya kan, siapa sumber yang ngomong ya, si Loli lah yang tahu itu gimana. Cuman ada yang bikin kesel aku memang di kasus orang ini, bukan kesel sama kita atau Lolinya, bukan kesel sama si apanya itu, si siapa namanya tuh Mael, si asisten ininya Mbak Nikita itu, malah dia yang ngumbar. Aku masih paham kalau misalnya masih mengerti lah aku kalau memang Mbak Nikitanya yang ini ya kan, yang membongkar aib anaknya mungkin karena kesel kan. Si maaf cakap si asistennya nih urusannya apa gitu, apa atau hanya karena pernah dibentak sama si Loli dikata-katai. Aku seumur hidup ya jujur, ini ibaratnya aku sama Mak kesel sama babu ya sebenarnya ya. Cuman bedanya majikan aku nggak terkenal, majikan dia terkenal ya. Aku seumur hidup aja ngebabu, aku ketemu babu di mana-mana, nggak pernah tuh ibaratnya tuh buka bongkar-bongkar aib majikan, nggak pernah. Mau majikannya, mau anak majikannya, mau kakek nenek mama bapak majikan, nggak pernah. Baru kali ini loh seumur hidup, betul aku di mana-mana kenal babu ya. Paling banter orang ini dijelekin majikannya, paling nyonya aku cerewet, nyonya aku tuh orangnya nggak sabaran. Hah? Nyonya aku tuh orangnya ini kadang suka menghina aku, sebatas itu. Tapi kok namanya sampai lah aib hamil duluan, nah apa segala macam, nggak ada loh. Aku jujur, aku pertama kali aku tengok apa berita itu, astagfirullahaladzim, mengucap aku bisa ya mak cakap ya seorang asisten gitu mencampuri urusan majikannya tuh kelewat dalam. Aku keselnya di situ aja. Benar. Sebenarnya itu bukan ranah kau, walaupun ibaratnya ini sampai ada yang nuding, ah itu paling mamanya si Nikitanya tuh nyuruh dia. Ya kalau aku di posisi si Mael itu disuruh, Jun, kau sana lah kau bilangkan ke media sana kalau si Loli hamil, nggak akan mau aku. Oh jangan saya bu, jangan. Itu bukan urusan saya. Saya disangka ikut campur urusan majikan. Aku bakal gitu ngomong. Walaupun ibaratnya, misalnya aku sempat lah dinasi Loli yang dibilang babu. Ya namanya ada resiko babu tuh memang rentan memang sama hinaan. Maklumi aja lah. Kalaupun kesal kau di ini, ya udah maki aja, tapi nggak usah kau umbar-umbar ke medsos. Aku jujur kok itu gak masuk akal rasa. Tapi ya nggak tahu lah ya kan tahap ini buat si Loli ini sama si Mai sampai kesel kali deh gitu sampai mau ngumbar-ngumbar si Loli ini. Cuman ya karena mungkin aku berpatokan ya, membandingkannya sama kehidupan aku bersama asisten rumah tangga yang lain, aku banyak kenalan, banyak rata-rata kawan aku asisten rumah tangga sih, nggak ada yang kayak si Mai. Aku sampai ngucap lucu ya juga, ketawa aku terakhir. Mantap juga deh, maaf cakap asisten satunya kan
ngumbar-ngumbar aib anak majikan nih. Walaupun cerewet ya majikan awak, aku lah kadang-kadang teh, kenapa keluar dari ini majikan kau yang Cina itu? Aku bilang aja kan nggak ada liburnya, nggak mau aku bilang, oh cerewet kali gini, males. Paling itu ceritanya aku sama saudara aku aja lah gitu, kan nggak ada yang tahu. Tapi kok sama orang asing, orang kok bisa cerita sama tetangga, aku bilang aja gitu. Karena memang sama bos Cina aku tuh memang kerjanya nggak ada lah, perenya memang kerja terus minggu pun kerja. Cuma perenya tuh paling kalau anak pere sekolah dia pergi libur, situlah kami pere. Tahun tuh 2 kali lah pere, sekali pere 10 hari. Jadi total setahun itu palingnya cuman ya setengah-setengah bulan lah kami perenya. Tapi dia itu aman aku bilang dia begini-begini, males aku. Apalagi sampai aib-aib. Aku asisten sendiri mau ketawa aja kuning. Nekat kali orang. Habis pikir. Oh, nasi nasi aib. Nekat kali kok. Tapi nggak tahu lah ya. Nggak mungkin, entah mungkin ini mungkin ya. Loli mungkin terlalu kasar ya, nggak tahu juga. Cuma karena aku sama babu-babu yang lain, asisten rumah tangga yang lain, bukan nggak banyak yang bulu majikan yang tuh yang kasar, tapi nggak sampai lah namanya ngompar-ngompar aib kayak gitu. Walaupun tuh anaknya atau neneknya atau apa yang ada. Palingnya di mana-mana aku dengar cuma itulah cerewet nggak sabar, itu aja yang paling yang ibaratnya kejelekan majikan tuh yang diceritain orang rata-rata cuma itu. Aku ketawa aja udah, cuman doaku itu aja lah ya untuk netizen lah, stop pro sana pro sini, nasihatnya aja bagus-bagus itu mama beranak itu. Misalnya komen untuk Mbak Niki, yang sabar ya Mbak Niki ya. Nah, semoga atas izin Allah Loli cepat menyadari kesalahannya, mau kembali ke pelukan ibunya. Pun sama Loli pun gitu, komen yang bagus, udahlah Loli pulang ke rumah, sejahat-jahatnya mamamu itu pun menurut pemikiranmu, nah selama ini kan dia udah membesarkanmu, pulanglah. Yakin kami kalau kau pun pulang pasti diterima man. Gitu aja udah, nggak usah oh nih kita kau sebagai ibu gini-gini, oh Loli kau sebagai, nambah keruh benar, tambah riwah masalah. Udah ya, aku cuma mau bilang itu aja, nggak mau aku cerita panjang lebar di sangka aku tak nyebar hoax apa segala macam alasan. Aku menceritakan pengalaman pribadi aku nih soal aku kabur dari rumah, karena memang mungkin agak relate lah, agak sama lah kayak apa yang dirasakan oleh kita sama Loli. Nah itulah yang kurasakan. Makanya karena aku udah pernah merasakan, makanya aku tahu rasanya jadi Nikita nih di posisi ayahku, aku di posisinya Loli. Makanya nggak mau aku komen menghujat Nikita atau Loli, nggak mau aku. Paling aku pernah komen itu aja lah, semoga selesai lah masalah ibu beranak ini, bisa berkumpul lagi, bahagia kembali. Dan kepada pihak-pihak yang ingin menghancurkan mereka nih, jauhkanlah dari mereka. Itu aja doa, nggak mau aku aneh-aneh. Udah selesai, enak kok nengok damai itu enak ya. Assalamualaikum.